ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وجده يا ربي شرفا وكرما ومحابة وتعظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, anna yawmakum hadala yawmun 'adzim adamallahu wa tarrafa wa man yarghabu minal ayyami wa 'arrafa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man sama ramadan summa atba'ahu bisitti min sawal wa ka'annama sama sanata kullaha fa idza sha'idal khatibul minbar fasami'u habar yawma 'idil fitri rahimakumullah fastami'u habar yawma 'idil fitri rahimakumullah fastami'u habar yawma 'idil fitri rahimakumullah. Allahu Akbar, 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 La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Amma ba'du. Wa ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan terbitnya hilal Syawal, maka berpisahlah kita dengan Ramadan. Berpisahlah kita dengan bulan yang di dalamnya terdapat suatu malam. Jika kita beribadah pada malam itu, maka kita mendapatkan keutamaan ibadah yang lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Kita telah berpisah dengan bulan yang di dalamnya terdapat limpahan rahmat dan ampunan yang berlipat ganda. Kita telah ditinggalkan oleh bulan
kita telah ditinggalkan oleh bulan yang turunnya Al-Quran dan pedoman hidup manusia. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang memanfaatkan bulan tersebut semata-mata untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sangat merugikan orang-orang yang di bulan tersebut melalaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang dapat menjamin bahwa kita akan bertemu lagi dengan bulan yang penuh dengan berkah itu. Betapa banyak orang-orang yang kita kasihi dan kita sayangi, orang-orang tua kita, saudara, kerabat dan para tetangga, mereka yang dulu pernah bersama-sama dengan kita, masih terbayang senyum mereka di pelupuk mata, tapi kini mereka tidak lagi bersama-sama dengan kita. Mereka telah berada di alam baka, hanya tinggal kenangan yang tak mungkin akan terlupakan. Mari kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Orang yang bersyukur, sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Semoga dengan bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah nikmatnya kepada kita semua sesuai dengan janjinya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Selanjutnya, mari kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu pertanyaannya, untuk apa kita berselawat? Jika di dunia ini kita membutuhkan pertolongan, maka kita bisa meminta tolong kepada saudara-saudara kita, kerabat dan para sahabat. Akan tetapi wahai saudaraku, akan ada suatu masa nanti seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, lari dari ibunya, dan dari istri dan anak-anaknya. Mengapa semua orang melarikan diri dari orang-orang yang mereka kasihi? Padahal di dunia dahulu mereka tidak bisa berpisah walau sedetik pun. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Saat itu kita sibuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Langkah kaki, ayunan tangan, tatapan mata, pendengaran, bahkan gerak hati. Ketika tidak ada yang dapat menolong, pada saat tidak ada yang bisa membantu, maka ketika itu kita mengharapkan pertolongan dan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu, mari kita selalu memperbanyak sholawat. Semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan dari puasa adalah menciptakan manusia yang bertakwa dan berkedudukan. Manusia di sisi Allah diukur dari ketakwaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir." Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu
saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Manusia dianggap mulia bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, bukan pula karena bentuk dan rupanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wa la ila su'arikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuh kamu dan tidak melihat kepada bentuk kamu, akan tetapi Allah melihat kepada hati dan perbuatan kamu. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Apakah takwa itu? Imam Ali mendefinisikan takwa sebagai al-khawfu minal jalil wal amali bitanzil wal ibabil qalil wal isti'dadi li yawmir rahim. Mesti ada tempat dalam diri kita, barulah kita layak disebut sebagai orang yang bertakwa. Yang pertama, al-khawfu minal jalil, takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di siang Ramadan kita tahan diri kita dari segala sesuatu yang halal karena takut kepada Allah. Maka diharapkan di bulan Ramadan ini kita mampu menahan diri kita dari segala yang haram, juga karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tumbuhkan rasa takut selama 30 hari ini agar dia bersemayam dan kekal abadi di dalam hati kita sampai Ramadan yang akan datang. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang takut kepadanya, wa liman khafa maqama rabbih jannatan, dan bagi orang-orang yang takut, bagi orang-orang yang bertakwa, akan ada saat menghadap Tuhannya, ada 2 surga. Quran surah Ar-Rahman. Yang kedua, wal amala bitanzil, melaksanakan isi kandungan Al-Quran. Di bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran, kita berbanyak bertadarus Al-Quran. Maka mari kita laksanakan isi dan kandungannya dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Al-Quran bukan hanya sekedar dibaca dan diperdengarkan, akan tetapi lebih daripada itu, Al-Quran dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan. Yang ketiga, wal-ibadil qalil, ridha terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita berusaha, maka kita mesti menerima ketentuan Allah. Jangan sampai hasrat dan ambisi mendorong kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Yang keempat, wal isti'dadu li yaumir rahim, mempersiapkan diri menghadapi hari kematian. Ma'asyiral muslimin, sudahkah kita persiapkan diri kita untuk menghadapi yang namanya kematian itu, yang namanya kematian yang pasti akan terjadi itu? Sudahkah kita bersiap-siap untuk menghadapinya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang memiliki mayat itu ada 3, yang 2 kembali, sedangkan yang tengah hanya 1. Mayat itu diiringi keluarga, harta dan amalnya. Keluarga dan hartanya akan kembali, sedangkan yang menetap hanya amalnya. Selama ini wahai saudara, kita sibuk dengan kesibukan dunia, sibuk mengurus yang 2 perkara tersebut, harta dan keluarga, sehingga kita lalai dengan yang 1. Kita lalai dengan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal yang 1 itulah yang akan menemani kita, yang akan menyelamatkan kita. Kalau kita mengaku sebagai orang yang bertakwa, maka dari segala mari kita siapkan diri kita untuk menghadapi saat-saat hari kematian itu.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang balasan yang telah Dia siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu, kepada surga yang luas seluas langit dan bumi, yang disediakan khusus untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian dalam ayat selanjutnya Allah menyebutkan sifat-sifat yang bertakwa tersebut. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhibina al-ghayza wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakaru Allah wastaghfiru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaa'uhum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'mal ajrul 'amilin. Orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Masyaallah muslimin, jamaah rahimahumullah. Sifat pertama, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i, orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, baik di waktu kaya maupun di waktu miskin. Pada bulan Ramadan kita diingatkan kepada penderitaan saudara-saudara kita yang tidak seberuntung kita. Kalau kita lapar hanya 14 jam, maka mereka mungkin lapar 14 hari atau lebih dari itu. Kalau kita haus hanya sesaat, maka mereka menahan haus dan penderitaan dalam sebagian dari usia mereka. Rasa empati tersebut langsung kita wujudkan dalam bentuk membayar zakat fitrah. Paling tidak, hari ini kita berbagi kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung, agar dapat merayakan hari raya ini dalam keadaan perut kenyang. Akan tetapi tujuan yang sebenarnya adalah agar puasa menyentuh hati dan perasaan kita, yang pada akhirnya kita menyisihkan 2,5% dari rezeki yang dititipkan Allah kepada kita untuk kita berikan kepada mereka, karena sebenarnya itu adalah hak milik mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum." Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta, dan orang yang tidak mempunyai apa-apa, yang tidak mau meminta. Quran surah Al-Ma'arij ayat 70. Kadar iman kita ditentukan sejauh mana kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita. Yang kedua, wal kadhibina al-ghaiz, kata Allah, orang-orang yang menahan amarahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syadidu bis-sura'ah, innama syadidul ladzina yamliku nafsahu indal ghadab." Orang yang kuat bukanlah orang yang menang bergulat, akan tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika dia marah. Hadis riwayat Bukhari.
Ma'asyiral muslimin, yang ketiga, wa'afina 'anil nas, memaafkan kesalahan orang. Ada orang yang mampu menahan amarah, tapi sulit untuk memaafkan kesalahan orang lain. Orang yang bertakwa memiliki kedua sifat ini, mampu menahan amarah sekaligus mampu memaafkan kesalahan orang lain. Tak ada manusia yang tidak bersalah. An-Anas an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qulubun adam at-ta'ara khairul khata'in at-tawwabun. Dari Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua anak Adam itu bersalah, dan sebaik-baik orang-orang yang bersalah adalah orang-orang yang bertaubat dari kesalahannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Manusia yang baik bukanlah manusia yang tidak bersalah, karena tak ada manusia yang luput dari silap dan salah. Manusia yang baik adalah manusia yang pernah berbuat salah kemudian memperbaiki dirinya. Mari kita berjiwa besar untuk memohon maaf atas segala kesalahan kita. Di waktu yang sama, kita juga membuka pintu maaf atas segala kesalahan orang lain. Allah menjanjikan balasan yang besar bagi orang-orang yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Dengan menahan marah yang diiringi pemberian maaf, maka kita dapat menjalin silaturahim yang tulus. Menjalin silaturahim berarti kita telah menjalin hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis qudsi, Allah azza wa jalla, anna Allah wa anna Rahman khalaqur rahimah wa saqaqatu laha min ismi faman wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha qata'tuhu. Allah berfirman di dalam hadis qudsi, Aku adalah Allah, aku adalah yang maha penyayang, aku ciptakan rahim dan aku ambil dari namaku. Siapa yang menyambungkan tali silaturahim, maka aku jalin hubungan dengannya. Dan orang yang memutuskan tali silaturahim, maka aku putuskan hubungan dengannya. Hadis riwayat Al-Hakim. Sifat yang keempat, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejian itu sedang mereka mengetahui. Selalu berzikir mengingat Allah dan memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah saja yang dapat mengampuni semua dosa. Tentu saja permohonan ampunan itu dengan taubat yang sebenar-benarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat nasuha itu menurut Ibnu Abbas setidaknya mesti ada 3 unsur di dalamnya. Yang pertama, penyesalan di dalam hati. Yang kedua, beristighfar, selalu beristighfar, memohon ampun dengan lisan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bertekad tanamkan niat dalam hati untuk tidak mengulanginya untuk selama-lamanya. Itulah sifat-sifat orang-orang yang bertakwa. Itulah orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis, Man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, dengan penuh iman, wa ihsanan, dan karena hanya
yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat, jamaah Idul Fitri rahimahullah. Jika kita mampu menjadi orang-orang yang bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji akan membukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqullah la fatahna 'alaihim barakat minas samai wal ardi walakin kadzabu wa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkat dari langit dan dari bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Jika kita mampu menjadi orang yang bertakwa, maka Allah akan berikan solusi terhadap permasalahan yang kita hadapi, dan Dia berikan rezeki dengan cara yang tidak terduga. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Quran surah At-Talaq ayat 65. Jika kita mampu menjadi orang yang bertakwa, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita, bahkan akan melipat gandakan amal soleh yang kita lakukan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengampuni kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Fitri rahimahumullah, semua kembali kepada kita. Mari kita jadikan puasa yang telah kita laksanakan itu sebagai ibadah yang dapat membentuk diri kita, mengampuni dosa-dosa kita, melipat gandakan balasan amal ibadah kita dan balasan kebaikan untuk kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala asrafi ibadik sayyidina wa maulana Muhammad wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين اللهم آمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين واخذل من عدا المسلمين ودمر أعداء الدين وأعل كلماتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا الوباء والفحشاء والمنكر ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل Allah